kebobrokan. Nggak apa-apa. Saya juga sama dengan Pak Harto. Kalau misalnya mau diapain, nggak apa-apa. Tetapi saya punya keyakinan bahwa saya berjuang untuk agama, bangsa, dan negara. Itu koridornya. Dan saya sebagai mantan prajurit, ya saya hadir di sini itu juga karena sumpah saya dulu. Sumpahnya diantaranya adalah demi Allah saya bersumpah, saya ya pribadi, bahwa saya akan setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 yang asli, bukan yang sekarang Undang-Undang Dasar 2002, bukan yang asli. Jadi oleh karena itulah saya hadir di sini, gitu ya. Karena itu sampai yaumil akhir itu sumpah saya pribadi kepada Yang Maha Kuasa. Saya harus setia kepada negara, bukan kepada pemerintah. Kalau pemerintahnya itu amanah, ya, dia pegang itu pedoman kehidupan berbangsa dan bernegara, Pancasila dan UUD 45 yang asli, oh saya siap rela mati untuk kepentingan pemerintah. Tetapi manakala pemerintah ini mengakomodasi komunis, kemudian gayanya liberal kapitalis, enggak, saya siap mati untuk itu, untuk mengembalikan. Allahu Akbar. Jadi Bapak sekalian, ya kita sudah tahulah situasi negara ini. Kita jangan bohong. Jadi saya sebenarnya ada keprihatinan saya, ya, kepada adik-adik saya yang masih dinas. Harusnya TNI dan Polri, oke lah Polri itu bukan kesatuan saya, tetapi TNI harusnya dia pegang koridor. Manakala pemerintah keluar dari koridornya, harusnya dia datang kepada pemerintah. Pemerintah masuk loh kepada koridor. Ini loh yang dibuat oleh founding father kita, di sana tujuan kita. Sekarang saya mohon maaf ya, dari tujuan negara saja sekarang sudah diacak-acak. Sekarang kan ada 4 tuh tujuan negara tuh, melindungi bangsa dan wilayah, ya, mensejahterakan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, kemudian ikut serta di dalam perdamaian dunia. Sekarang kita lihat wilayah dijual. IKN tadi saya disampaikan oleh Pak Harto 190 tahun. Siapa yang akan di sana? Ya. Saya ke BUMN sekarang, kalau saya tidak salah, boleh dikelola asing oleh 100% dikelola oleh asing. Padahal itu adalah sarana untuk entrepreneur bangsa kita. Ya. Jadi semua acak adul. Jadi kalau kita lihat ya, apa sih kehidupan berbangsa dan bernegara? Geodemo konsos. Ya, geografi, demografi, kemudian konsos, ipolexosput milhan. Coba mana ada nggak sekarang yang membanggakan kita dari seluruh kehidupan, komponen kehidupan berbangsa dan bernegara. Semua memprihatinkan. Sekarang para pejabat, punten ya, oknum lah saya sampaikan. Ya tidak semuanya mungkin, tetapi kalau menurut saya mungkin hampir semuanya juga gitu. Sekarang itu berlomba-lomba untuk mencari kekuasaan, untuk mencari duit, kekayaan, untuk apa? Perutnya kenyangnya perut masing-masing. Loh saya prihatin Pak, saya di Bandung tiap hari saya melihat itu bangsa pribumi yang harusnya mewarisi kekayaan negara ini hidup dari tong sampah satu ke tong sampah yang lainnya. Innalillahi. Kalau saya monitor ceramahnya Cak Emput atau Pak Mahfud, kalau pemerintah ini mengelola negara ini dengan benar dari tambang saja, harusnya pemerintah mampu menyantuni warga negaranya mulai dari yang baru lahir sampai dengan ke yang mau game over 20 juta per bulan harusnya. Tetapi sekarang apa yang dirasakan oleh rakyat, oleh masyarakat kita? Tidak ada tuh menurut saya. Ya benar-benar berjuang, yang sekarang diberi mandat oleh rakyat itu berjuang untuk kepentingan rakyatnya. Jadi harta kekayaan negara yang dikelola oleh mereka itu benar-benar berjuang untuk kepentingan rakyatnya. Gak ada. Ada sih ada, tetapi menjelang saat pemilu sekarang nih yang dibutuhkan. Baru dikasih sembako rakyat. Tetapi hanya untuk mencari suara. Innalillahi. Jadi keprihatinan saya itu, oleh karena itu saya sudah sampaikan kepada siapapun, organisasi apapun, kalau saya diajak untuk membela agama, bangsa dan negara ini,
ya mensejahterakan rakyat, saya ikut. Mau dijadikan sebagai anggota pun saya ikut. Dan saya tidak pengen apa-apa, ya. Saya usia udah 65, sudah dapat bonus. Apalagi Pak Harto tadi, Pak Slamet, Pak Narko, kita ini udah bawa tanah, nggak pengen apa-apa lagi, tetapi selamatkan anak cucu bangsa ini. Allahu Akbar. Ya, jadi sekali lagi saya sampaikan berkali, saya nggak pengen apa-apa, enggak. Kalau seandainya Undang-Undang Dasar 45 sudah kembali ke aslinya, di situ ada proteksi terhadap pribumi Nusantara. Saya tidak mau seperti Singapura, saya tidak mau seperti Amerika yang Indian itu hilang dari peredaran. Kemudian saya juga tidak mau seperti aborigin di Australia. Yuk kita sama-sama bangun negara ini, tetapi bahwasanya ada resolusi PBB tentang pengakuan terhadap hak-hak masyarakat pribumi. Jadi, yuk sama-sama kita bangun, ya. Ya punten ya, yang ada warga negara Indonesia dari bangsa lain, ya, yuk sama-sama kita. Makanya saya di dalam punten, di dalam UUD 45 itu adendumnya, salah satu saya sarankan untuk pasal 6. Pasal 6 kan presiden adalah orang Indonesia asli. Sekarang kan sudah dirubah. Presiden warga negara Indonesia yang sejak kelahirannya dia berada di Indonesia sudah bisa jadi presiden. Jadi kalau negara X ingin menguasai Indonesia dengan undang-undang dasar 45 palsu, tidak perlu saya invasi. Saya siapkan agen saya suami istri, saya luncurkan ke Indonesia, ya. Kemudian begitu anaknya lahir, ya, 40 tahun kemudian atau sekarang sudah dirubah, ya, untuk kepentingan pencalonan wapres jadi 35 tahun kan itu dia siap untuk jadi presiden Republik Indonesia. Operasi intelijen strategis dan kekuatan saya jadikan si agen saya jadi warga negara Indonesia, ya. Kemudian dengan kekuatan duit saya pindah kekuatan di sini. Kalau di Kopassus itu ada yang terkenal namanya operasi Sandiuda, itu Pak Narko tuh, ya. Jadi itu untuk menguasai negara ini. Jadi sadar enggak? Ya, perpolitikan kita semuanya sudah transaksional. Yang punya duit yang jadi. Jadi bayangkan, ya, betapa mudahnya dengan peraturan sekarang kekuatan asing menguasai NKRI. Ini yang menjadi kegundahan saya. Maka saya bilang sebelum saya game over, ya, untuk membela bangsa dan negara ini plus agama. Kenapa agama? Karena menurut saya komunis sudah masuk ke semua lini kehidupan berbangsa dan bernegara. Makanya saya tekankan agama, karena bagi komunis agama itu adalah racun. Saya harus berada di posisi itu. Jadi saya siapkan diri saya, ya, saya siapkan untuk mewakafkan diri saya untuk kepentingan itu. Dan saya terus terang sudah sampaikan kepada anak istri saya. Pada saatnya Ibu Pertiwi memanggil, kalau memang itu untuk kepentingan agama, bangsa, negara, saya sudah cukup untuk tanggung jawab saya sebagai orang tua maupun sebagai suami. Dan izinkan saya untuk ikut bergabung dengan rekan-rekan seperjuangan yang tetap fokus untuk berjuang untuk agama, bangsa, dan negara kesatuan Republik Indonesia tercinta. Jadi Bapak Ibu sekalian, ini kenapa kita ada ini, karena pemakzulan ini ikut di dalam, karena satu tadi saya sumpah saya sebagai prajurit dan itu adalah sumpah perorangan, dan yang kedua memang situasi NKRI sekarang ini tidak dalam keadaan baik-baik saja. Ibu Pertiwi sedang sakit, perlu dibantu, perlu diingatkan, yang sekarang sedang bau reksok, kira-kira begitu. Yuk kita sama-sama, saya berharap mudah-mudahan kita tidak pesimis, Pak Harto, walaupun memang kalau secara normatif sekarang ini pemerintahan, kalau orang Sunda bilang pemerintahan kumaha aing, semau gue yang berkuasa kok, ya, nggak akan Pak, secara normatif nggak akan bisa digoyang, nggak bisa, ya. Tetapi paling tidak menyadarkan masyarakat bahwa situasi ini harus ada perubahan.